Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخلص النوايا لله تعالى. Dia jelas suaranya kan? Hmm? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama-sama kita menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, begitu juga Imam Muslim. Beliau bersabda, sesungguhnya amal soleh itu mesti diawali dengan niat, dan setiap orang itu akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi kebaikan yang kita lakukan saat ini, ketaatan yang kita lakukan saat ini, yaitu thalabul ilm, mempelajari ilmu agama, itu merupakan ketaatan yang sangat agung, merupakan ketaatan yang sangat sangat agung. Bahkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang begitu besar. Bagaimana kita Recording in progress. hadis-hadis yang lain, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasanya apa kata Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, engkau keluar dari rumahmu dengan tujuan untuk mempelajari satu ayat Al-Quran, maka itu lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada melaksanakan sholat 100 rakaat. Artinya apa, pahala yang didapatkan itu lebih besar daripada pahala orang yang mengadakan sholat sebanyak 100 rakaat. Kalau seandainya ia mempelajari satu bab dari ilmu agama, maka itu lebih baik, lebih besar pahalanya dibandingkan mengerjakan sholat sunnah sebanyak 1.000 rakaat. Dan semua itu, dan semua itu akan bisa didapatkan fadilah, keutamaan, keagungan orang-orang yang mempelajari ilmu agama didapatkan jikalau seandainya penuntut ilmu itu selalu menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang sufi mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyatihi. Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyatihi. Dia bilang apa? Banyak sekali hal yang telah aku perbaiki, tetapi yang paling sulit untuk diperbaiki itu adalah niat. Untuk apa namanya, banyak sekali hal-hal buruk yang telah aku perbaiki, tetapi dalam hal niat itu termasuk hal yang paling sulit untuk aku niati. Apa? Karena menata niat, meluruskan niat ketika melakukan suatu ketaatan itu memang sulit. Itu memang sulit. Terkadang kita melakukan sedekah, misalkan bersedekah, luput dari niat, lupa untuk menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan salat 5 waktu, salat lima waktu, kadang kita lupa menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa, melaksanakan zakat, begitu juga melaksanakan haji dan sebagainya yang merupakan ketaatan, terkadang kita luput dari niat, lupa menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada keikhlasan seseorang
dalam ketaatan yang ia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala keagungan yang sangat-sangat besar. Di sini kita akan menjelaskan satu kisah berkah dari rasa ikhlas ketika seseorang melakukan ketaatan. Jelas ya? Berkah dari seseorang yang ikhlas pada saat melakukan suatu ketaatan. Dia melakukan ketaatan lalu ia me, mengikhlaskan niatnya pada saat melakukan ketaatan tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala menampakkan hasil atau keberkahan dari niat ikhlas yang ia lakukan pada saat melaksanakan ketaatan itu. Nah, dalam satu hadis kita sebutkan ceritanya. Barakatul ikhlas, yaitu berkah dari keikhlasan. Ini penting ya, ini sangat penting. Perlu kita ketahui, ketaatan apapun itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita landasi dengan rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang untuk mendapatkan rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala banyak sekali cobaan, banyak sekali cobaan. Terkadang dalam satu ketaatan kita ingin melakukan kebaikan itu karena ada hal, karena ada hal, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal tersebut tidak kita dapati, maka perbuatan ketaatan itu apa? Tidak mau lagi kita lakukan. Seperti itu. Kita ingin melaksanakan dakwah, bekerja sama dalam dakwah misalkan. Ketika ia tidak mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, lalu ia tidak lagi mau bentuk ketaatannya didasari dilandasi rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang menghalangi, gelombang apapun yang menghadang, maka ia akan tetap lanjut, tetap akan berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Abdullah Al-Harari rahmatullahi alaihi pernah mengatakan al-muflisuna aina makanu. Orang yang ikhlas adalah orang yang ikhlas dimanapun mereka berada. Melakukan itu mereka ikhlas. Di sini mereka ikhlas. Di sana mereka ikhlas. Mukhlisun aina makanu. Seperti itu. Barakatul ikhlas. Keberkahan keikhlasan. Keberkahan dari keikhlasan pada saat melakukan suatu ketaatan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, begitu juga Imam Muslim dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Umar bin Khattab. Saya ulangi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, begitu juga Imam Muslim dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya apa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Intalaqa thalathatu nafar, ay thalathatu rijal. Intalaqa thalathatu nafar, ay thalathatu rijal. Melakukan bepergian tiga orang laki-laki. Tiga orang. Sudah jelas sekarang? Perlu saya dekatkan lagi? Sudah. Oke, subhanallah. Bukan dimatikan sama admin kan suaranya? Bukan. Jadi kata Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, begitu juga Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang talaqa salasatu nafar, ay salasatu rijal. Ada tiga orang laki-laki yang bepergian. Memang kana qablakum, yakni tiga orang laki-laki ini hidup pada masa
sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka bepergian, sampailah pada suatu malam, hatta awahumul mabit. Jadi tiba malam hari dan mereka ingin berhenti beristirahat. Di mana mereka berhenti dengan tujuan untuk beristirahat? Ila ghar, yaitu pada satu gua. Wal ghar dalam bahasa Arab, ghar dalam bahasa Arab itu adalah huwa ma yakunu fil jabal mimma yadkhuluhu an-nas yabituna fihi aw yatazallaluna fihi. Anis syamsi wa ma asbaha dzalika. Itu nama sebut dengan ghar. Jadi ghar dalam bahasa Arab definisinya itu adalah suatu bukit seperti itu atau gunung yang biasanya dimasuki oleh orang-orang dengan tujuan untuk bermalam di situ atau dengan tujuan untuk berlindung di situ dari matahari atau dari yang lainnya atau ma asbaha dzalika. Itu disebut dengan ghar atau dalam bahasa Indonesia gua. Disebut dengan gua. Fadakhaluhu. Fadakhaluhu. Jadi tiga laki-laki tersebut mereka kan mendapatkan malam sehingga mereka masuk pada suatu gua dengan tujuan untuk beristirahat di situ, bermalam di situ. Fanhadarat sakhratun. Tiba-tiba jatuhlah dari atas batu yang sangat-sangat besar. Fasaddat alaihimul qar. Sehingga batu yang besar itu menutupi pintu masuk gua tersebut. Mungkin sebagian sudah pernah dengan cerita itu. Tapi kita jelaskan kalau cerita ini memang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari, begitu juga Muslim. Jadi mereka masuk pada gua tersebut, ingin beristirahat, bermalam di situ. Tiba-tiba apa ini? Hadarat sakhratun. Jatuh dari atas, itu batu yang sangat besar. Fasaddat alaihimul ghar. Sehingga apa? Menutupi pintu masuk gua itu. Walam yastati'u ayuzahzihuha. Mereka ketika jatuh batu yang besar itu berusaha untuk mendorongnya, untuk menggeser batu itu sehingga terbuka kembali pintu keluar. Tapi apa? Lam yastati'u. Mereka tidak mampu, mereka tidak bisa. Kenapa? Li'anna sakhratun kabiratun. Karena yang jatuh itu adalah batu yang sangat-sangat besar. Fara'u wa yatawassalu ila Allah Ta'ala bisalihi a'malihim. Jadi ketika itu telah berusaha mereka ingin membuka, menggeser batu yang begitu besar yang menutupi jalan keluar gua itu, mereka mengambil pendapat, mereka mengambil pendapat lebih baik kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Ingat, mereka mengambil berpikiran ingin bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Jadi mereka bertawassul meminta kepada Allah dengan perantara kebaikan atau amal soleh yang pernah mereka lakukan. Faqalu, lalu mereka mengatakan apa? Innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah Ta'ala bis-salihi a'malikum. Jadi mereka mengatakan apa? Sesungguhnya kalian tidak akan pernah eh, kita tidak akan pernah keluar dari jebak atau dari batu yang begitu besar ini kecuali apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kebaikan atau amal soleh yang pernah kita lakukan. Digeser tidak mau, batu yang begitu besar, batu yang begitu begitu besar, didorong tidak bisa, apalagi digeser juga sudah tidak bisa. Sehingga mereka mengambil pendapat untuk bertawasul, lalu mereka mengatakan kita tidak akan pernah selamat dari batu besar ini kecuali apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui atau sebab amal soleh yang pernah kita lakukan. Fadzakara ahaduhum birrahu tam. Jadi salah satu dari tiga orang tersebut itu menyebutkan kebaikan yang sempurna yang pernah ia lakukan. Kebaikan yang pernah ia lakukan itu adalah ketaatan atau berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama siapa? Yang pertama dari tiga laki-laki itu, mereka mengatakan atau bertawassul dengan amal soleh, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang kedua, ia menyebutkan apa? Iffatahu tammah. Bahwasanya dia itu memang suci, artinya apa? Ketika diajak berzina, dia tidak mau melakukan perbuatan zina itu. Akhirnya yang pertama dia mau,
ingin melakukan perbuatan zina itu, akhirnya apa? Dia menolak perbuatan zina itu dan tidak melakukannya. Seperti itu. Dan yang ketiga, itu apa? Menyebutkan eh, kewaraan dia, kebaikan dia, begitu juga eh, sifat baik yang ada pada dirinya yang menjauhi suatu keharaman. Qala rajulun minhum, salah satu dari laki-laki di antara tiga tadi mengatakan, Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran. Ya Allah, kata dia, aku dahulu memiliki kedua orang tua yang sudah tua. Wa kuntu la aghliqu qablahuma ahlan. Jadi ketika dia mencari nafkah, keluar mencari nafkah, dia itu tidak memberikan keluarganya makanan yang dia bawa dari luar, kecuali telah memberikan itu kepada kedua orang tuanya. Subhanallahal azim. Dia tidak memberikan makanan yang ia bawa dari luar kecuali apa? Memberikan kepada keluarganya kecuali ia telah memberi kedua orang tuanya. Wala malan, dan harta yang ia bawa begitu juga tidak ia berikan kepada keluarganya sebelum ia memberikan kepada eh, ya seperti itu kedua orang tuanya. Jadi keluarga yang dimaksud di sini adalah apa? Seperti istrinya, anak-anaknya. Dia punya istri, punya anak, dan juga mempunyai kedua orang tua yang sudah tua. Dan ketika pulang membawa makanan misalkan, dan dia tidak mau memberikan makanan itu, memberikan minuman itu kepada keluarganya sebelum ia memberikan kepada kedua orang tuanya. Wa kana lahu ghanamun. Dia itu memiliki seekor kambing, oke, seekor kambing. Kana yasrah, yang mana seekor kambing itu apa namanya? Ya, seperti dia mengembala kambing tersebut, mengembala dari kambing tersebut. Dia pergi di pagi harinya, kemudian di akhir nahar, ingin malam pada ingin apa? Pada saat akan datang malam, ia pulang membawa kambing tersebut, lalu ia memeras susu kambing itu dan dia memberikan kepada kedua orang tuanya yang sudah tua itu. Lalu setelah itu apa? Sisa dari kambing yang peras apa susu dari yang ia peras dari kambing itu baru diberikan kepada istri begitu juga anak-anaknya setelah memberikan kepada kedua orang tuanya. Tapi pada suatu ketika dia mengatakan, "Fana abi talab asy-syajari yawman." Ay ab'ada bi talab asy-syajari allati yar'ahu. Falam aruh alaihima hatta nama fahalabtu lahuma fabuqahuma fawajadtuhuma na'imain. Singkat cerita, ketika pada suatu hari dia pulang dari mengembala kambingnya dan memerah susu dari kambing tersebut. Seperti biasa pulang dari rumah dan langsung memberikan kedua orang tuanya susu. Tapi pada saat itu dia pulang terlambat. Dia pulang terlambat, pulang ke rumah. Dan ketika sampai di rumah, dia melihat kedua orang tuanya yang sudah tua itu terlelap atau apa? Dalam keadaan tidur. Dalam keadaan tidur. Apa yang dia lakukan? Karena zoro. هل يسقي أهله وماله قبل أبويه أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان. Dia berpikir pada saat itu, susu yang aku bawa ini, apakah aku berikan kepada istri dan anakku sebelum aku memberikan kepada kedua orang tuaku, atau aku menunggu kedua orang tuaku ini bangun, setelah itu aku berikan kepada mereka, eh, baru aku berikan kepada keluargaku. Ada dua, pikir dia waktu itu. Apa yang dia lakukan? Fakaritu ayyuqidhuhuma. Tapi ingin dibangunkan kedua orang tuanya yang terlelap dalam tidur. Dia tidak suka, dia tidak suka membangunkan kedua orang tuanya yang sudah tertidur. Dan dia juga tidak akan memberikan makanan atau susu yang ia bawa dari luar itu kepada istri dan anaknya sebelum memberikan kepada kedua orang tuanya ini. Apa yang terjadi? Dia tunggu, dia tuh tunggu kedua orang tuanya itu bangun. Falabistu al-qadhu li ala yadi. Fantazartu istiqazahuma. Lalu dia menunggu kedua orang tuanya itu sampai bangun. Hatta barqal fajar. Sehingga apa? Terbit fajar. Sampai pagi hari terbit fajar. Oke. Barulah keduanya
bangun. Lalu setelah itu dia memberikan susu yang ia bawa itu kepada orang tuanya dan memberikan kepada kedua orang tuanya. Lalu kedua orang tuanya meminum susu tersebut. Setelah itu baru dia berikan kepada anak-anak, begitu juga istri-istrinya. Artinya apa? Didahulukan kedua orang tuanya yang sudah tua itu daripada anak dan istri-istrinya. Sehingga pada satu malam yang telah kita sebutkan tadi, keduanya tertidur dan dia menunggu sampai kedua orang tuanya itu bangun. Lalu baru ia memberikan minum kepada kedua orang tuanya itu sebelum ia memberikan kepada anak, begitu juga istrinya. Subhanallah. Lalu dia mengatakan, setelah menyebutkan kebaikan atau amal soleh yang dia lakukan, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Ya Allah, jikalau memang betul aku melakukan ketaatan tersebut, melakukan amal soleh tersebut, murni hanya mengharapkan ridho darimu ya Allah, maka selamatkanlah kami dari apa? Batu yang besar yang menutupi jalan pintu keluar ini ya Allah. Fanfarajat syai'an, maka apa? Terbuka atau bergeser sedikit batu yang besar itu. Tapi apa? Mereka belum bisa untuk keluar. La yastati'ul khuruj. Belum mampu untuk bisa apa? Keluar karena geseran batu itu masih sedikit, belum seutuhnya tergeser. Artinya apa? Kalau ya Allah, kalau seandainya aku memang ikhlas melakukan perbuatan tersebut, kebaikan tersebut, taat kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua, mendahulukan kedua orang tuaku yang sudah tua daripada anak-anak, begitu juga istriku, lepaskanlah aku dari batu besar yang menutupi pintu gua ini. Farajat syai'an. Sedikit saja terbuka. Artinya apa? Ini menjadi satu dalil bahwasanya ada keberkahan dalam suatu keikhlasan dalam beramal. Ada keikhlasan atau keberkahan ketika kita melakukan suatu perbuatan murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerima wasilah atau tawassul yang ia lakukan dan menggeser sedikit. Artinya apa? Menjadikan batu itu tergeser sedikit, tapi mereka belum belum bisa keluar. Kemudian ada laki-laki kedua mengatakan, "Ya Allah," kata dia, "aku kanat li binatu amin." Aku memiliki seorang sepupu, anak perempuan dari pamanku, kata dia. Kanat ahabbun nas ilayya. Aku sangat mencintainya ya Allah. Artinya apa? Dia punya sepupu, anak dari paman dia, dan dia sangat mencintai perempuan itu. Dalam satu riwayat juga mengatakan, kuntu uhibbuha ka'ashaddi ma yuhibbu rijal nisa. Aku tuh sangat mencintai anak dari pamanku itu sebagaimana seorang laki-laki sangat cinta kepada seorang perempuan. Artinya apa? Dia mengalahkan cinta laki-laki yang lain kepada perempuan-perempuan mereka dibandingkan apa cinta dia kepada si anak pamannya itu. Artinya cinta yang sangat-sangat kuat. Lalu apa yang dia lakukan? Lalu apa yang dilakukan? Dia bertawassul dengan kebaikan yang pernah ia lakukan. Hmm? Apa kebaikan yang ia lakukan itu? Dikarenakan ia sangat mencintai anak atau putri dari pamannya itu. Putri dari paman itu sangat dia cintai. Faratuha ada nafsiha. Dan dia ingin menguasai tubuh seorang perempuan itu. Artinya apa? Ingin melakukan eh, hal-hal yang buruk kepada perempuan itu. Famtana'at minni. Tapi apa perempuan itu menolak. Fa'aradaha an nafsiha ibizina yazniya biha walakinnaha lam tuwafiq wa abad. Jadi seorang laki-laki itu memang sangat mencintai perempuan itu dan dia ingin sekali berzina dengan perempuan itu, tetapi perempuan itu menolak. Perempuan itu menolak sehingga apa, dia menunggu beberapa tahun beberapa tahun dan setelah berlalu beberapa tahun perempuan atau anak dari pamannya itu jatuh miskin, jatuh
yaitu miskin dan sangat butuh kepada harta atau sangat butuh kepada uang. Lalu dia datang kepada laki-laki itu meminta uang atau meminta bantuan. Dan laki-laki itu memberikan berapa? 120 dinar. Laki-laki itu memberikan apa? 120 dinar. Eh, karena kebaikan laki-laki itu dan dia juga butuh dengan laki-laki itu, seorang perempuan itu mempersilahkan laki-laki itu untuk eh, ya mbak berlaku zina dengannya, berbuat zina dengannya. Karena dia sangat butuh kepada laki-laki itu, jadi dia mempersilahkan laki-laki itu untuk berlaku zina kepadanya karena sudah darurah, karena dia memang butuh uang. Subhanallahul azim. Jadi mereka pada apa keduanya itu berada pada satu tempat memang dan tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Mereka itu ada pada satu tempat dan tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Jadi ketika ingin melakukan hubungan, melakukan perbuatan zina dengan perempuan itu, dalam satu riwayat mengatakan ketika laki-laki itu memang sudah berada duduk di antara dua kaki perempuan itu. Memang sudah berada di antara dua kaki seorang perempuan itu. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته على أنه يريد أن يفعل بها قالت هذه الكلمة. Jadi ketika laki-laki itu ingin melakukan perbuatan zina, artinya pas sudah duduk di hadapan perempuan itu, sudah duduk di antara dua kaki perempuan itu, tiba-tiba perempuan itu mengatakan kepada laki-laki ini, ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqihi. Artinya apa? Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melakukan perbuatan seperti itu kecuali sudah apa dalam keadaan halal. Fakhawafathu billah. Jadi perempuan itu menakuti laki-laki itu atau memberitahu kepada laki-laki itu untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengisyaratkan kepada laki-laki itu kalau memang kamu ingin melakukan perbuatan yang buruk ini, perbuatan zina ini, maka jangan lakukan kecuali kalau sudah ada terjadi pernikahan yang sah di antara mereka, seperti itu. Tapi kalau tidak ada terjadi pernikahan yang sah di antara mereka, dia tidak mau melakukan hubungan badan seperti itu. Sehingga perempuan itu lalu tetap mengatakan ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah. Fansaraftu anha karena perempuan itu sering mengatakan, mengingatkan kepada dia agar untuk bertakwa kepada Allah, fansaraftu anha. Lalu ia meninggalkan perempuan tersebut. Dicintai, tapi dikarenakan ucapan perempuan itu, ia tinggalkan dan tidak mau melakukan perbuatan zina. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jikalaulah jikalaulah perbuatan kebaikan itu ikhlas aku lakukan hanya karenamu ya Allah, maka bukakanlah atau geser eh, batu ini sehingga kami bisa keluar dari gua ini. Bergeser sedikit, bergeser sedikit. Tapi mereka belum juga mampu atau bisa keluar karena geseran itu masih sedikit. Artinya apa? Mereka bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan.
Kemudian laki-laki yang ketiga dia mengatakan, ya Allah, istajartu ujara. Aku menyewa beberapa pekerja seperti itu, lalu aku memberikan mereka gaji mereka, kecuali ada seorang laki-laki yang tidak ia berikan gaji. Taraka alladhi lahu wa dhahaba fathammartu ajrahu. Jadi ada seorang laki-laki yang pergi dan dia belum sempat untuk memberikan gaji laki-laki ini. Dan laki-laki itu bukan tidak kembali juga. Lalu apa yang dia lakukan laki-laki ini, seorang laki-laki yang ketiga ini, apa yang dia lakukan? Gaji yang semestinya untuk pekerja itu, ia jadikan suatu investasi. Ia jadikan modal untuk membuka suatu usaha. Hatta kasratul amwal. Dengan uang gaji tersebut menjadi apa? Dijadikan modal sehingga dia mendapatkan uang yang begitu banyak dari gaji seorang pekerja yang meninggalkannya itu. Ya. Dia menyebutkan, ya Allah, kata dia, aku pernah menyewa beberapa orang dan aku memberikan gaji mereka, kecuali satu orang laki-laki yang tidak sempat aku berikan gajinya karena ia meninggalkanku. Lalu aku menjadikan gaji tersebut suatu investasi, jadikan modal untuk membuka suatu usaha, dan dengan uang tersebut, dengan usaha tersebut, aku mendapatkan harta yang begitu banyak. Jelas ya, begitu banyak. Dengan harta tersebut, dia mendapatkan apa? Ibil, onta, begitu juga dia mendapatkan sapi, begitu juga mendapatkan kambing, begitu juga harta yang begitu banyak. Pada suatu ketika, ja'ani rajulun, pekerja yang dahulu tidak menerima gaji itu, dia mendatangi laki-laki yang ketiga ini. Lalu dia mengatakan, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Berikan kepadaku gajiku. Kata dia, wahai hamba Allah, berikan kepadaku gajiku. Faqala lahu, ya Abdullah, a'tini ajri. Berikan kepadaku gajiku. Lalu laki-laki itu mengatakan, kullu ma tara min ajrika minal ibil wal baqari wal ghanami wal raqiq. Semua yang engkau lihat, harta yang begitu banyak, di situ terdapat onta, kambing, sapi, dan sebagainya, itu semua dari gajimu yang belum engkau ambil. Akal, laki-laki itu mengatakan, ya Abdullah, la tastahzi bi. Wahai hamba Allah, jangan kamu menghina aku. Masa gajiku yang sekecil itu bisa membeli harta yang begitu banyak, membeli kambing, onta, dan sebagainya. Aku tuh, lalu aku mengatakan, la astahzi bika. Aku tidak menghinamu. Ini betul fakta. Harta yang begitu banyak yang kau lihat sekarang ini, itu adalah hasil dari gajimu. Aku jadikan modal seperti itu. Huwalaka. Dan semua ini adalah milikmu, aku berikan kepadamu, kata dia. Lalu laki-laki tersebut mengambil semua harta eh, yang banyak itu, dan dia tinggalkan dan tidak menyisakan sedikit pun untuk laki-laki yang telah eh, membuat atau menjadikan gaji yang kecil itu suatu modal untuk usaha itu. Lalu laki-laki ketiga ini mengatakan, ya Allah, kata dia, aku telah berlaku atau berbuat kebaikan dengan memberikan harta yang begitu banyak kepada seorang pekerja yang dulunya gaji sedikit untuk jadikan modal, kata dia. Lalu aku sudah apa, ketika harta itu sudah banyak, aku berikan seluruhnya tanpa aku ambil sedikit pun kepada pekerja itu. Kalaulah aku ikhlas karenamu ya Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan itu, maka bukalah pintu gua ini, geserlah batu yang besar itu. Fakhrajun. Lalu apa, terbuka dan mereka keluar dari gua tersebut. Dan dari sini dapat kita pahami apa yang berdoa yang mereka ucapkan setiap kali mereka menyebutkan suatu kebaikan. Mereka mengatakan, ya Allah, jikalau seandainya aku melakukan kebaikan ketaatan itu murni karenamu ya Allah, mengharapkan ridho darimu ya Allah, maka bukalah pintu itu. Atau geser batu yang begitu besar itu yang menutupi pintu gua.
Ikhlas pertama. Kalau ketaatan tanpa didasari dengan keikhlasan, mungkin tidak terjadi seperti hal semacam itu. Lalu yang kedua dari hadis ini dapat kita pahami bahwasanya melakukan tawassul dengan amal soleh, begitu juga para anbiya, begitu juga para aulia orang-orang soleh itu hukumnya boleh. Jelas ya? Melakukan tawassul kepada para anbiya, begitu juga orang soleh, begitu juga amal-amal soleh yang pernah kita lakukan itu hukumnya boleh berdasarkan hadis ini. Dan hadis ini muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari juga Muslim. Jelas ya? Itulah termasuk salah satu keberkahan ikhlas. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap ikhlas melakukan suatu ketaatan. Kalau kita menginginkan sesuatu dan kita tidak mendapatkannya, maka kita tetap lurus jalan dalam kebaikan itu karena kita melakukan itu bukan karena orang lain, melainkan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Subhanallah. Ada pertanyaan? Lain waktu kita lanjut lagi insya Allah. Kalau tidak ada kita tutup, kita baca tahlil. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Bunda Farida hadir. Waalaikumsalam Ustaz, sehat Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana? Di rumah Ustaz. Di mana rumahnya? Bekasi. Jauh nih. Hmm. Bunda Hasya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bunda Husrina hadir. Mana Bunda Neni? Hadir Ustaz. Bunda Neni. Bunda Wahidah, subhanallah. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Tanya Ustaz. Iya, ada Bunda Juriah itu. 4, 3, 2.